Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena dengan pertolongannya kita bisa salat berjamaah dan kita bisa mengkaji ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidna ilma. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang penyakit-penyakit lisan, ya, afatul lisan, yaitu dosa-dosa yang sering dilakukan oleh lisan. Ya. Di antaranya yang sudah kita bahas, dosa-dosa lisan itu membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Termasuk penyakit-penyakit lisan yang sudah kita bahas adalah membicarakan hal-hal yang batil, membicarakan maksiat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di antara penyakit lisan adalah berkata-kata keji, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, menyakitkan dan lain sebagainya. Kemudian penyakit lisan adalah banyak bercanda, berlebihan dalam guyon atau bercanda. Ini yang sudah kita bahas. Kemudian penyakit berikutnya al-afatus sadisa, penyakit yang keenam. Kalau di terjemahan itu halaman 285. Kata beliau, al-afatus sadisatu as-sukhriyatu wal istihza. Di antara hal-hal yang terkadang dilakukan oleh lisan manusia, yaitu as-sukhriyah, mengolok-ngolok, menghina, wal istihza, dan mencaci maki atau merendahkan. Ya, as-sukhriyah itu melecehkan, meremehkan, merendahkan orang lain. Al-ihtiza ini mengolok-ngolok. Ini termasuk penyakit lisan. Wa makna sukhriyah, yang dimaksud dengan sukhriyah itu adalah al-ihtiqar wal istihana. Sukhriyah itu kita menganggap remeh, menganggap rendah, ya, menyepelekan orang atau pihak lain, namanya as-sukhriyah. Ya. Jadi seolah-olah kita merasa lebih pintar, lebih soleh, lebih baik,
lebih ini, akhirnya kita merendahkan, melecehkan orang lain. Dalam hal ini tentang sukhriyah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya, tentang bahwasanya kita tidak boleh sukhriyah, tidak boleh menghina atau merendahkan, menyepelekan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu merendahkan kaum yang lain. Ya, merendahkan, mengolok-olok, menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi orang yang direndahkan, yang disepelekan, yang dianggap sebelah mata, itu lebih mulia daripada orang yang menghina atau mengolok-olok tadi. Asa ayyakunu khairam minhum. Ya, wala nisa'um min nisa'. Begitu pula seorang wanita, janganlah dia menyepelekan wanita yang lain. Asa an yakunna khairam minhun. Bisa jadi wanita yang disepelekan, ya, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ya. Jadi dalam ayat ini Al-Hujurat 11, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita mengaku beriman, maka buktikan keimanan kita dengan apa? Yaitu kita menjauhi larangan Allah dalam ayat ini. Ya, Allah melarang kita untuk merendahkan orang, menganggap sepele orang. Bisa jadi orang yang kita sepelekan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bertakwa, ya, dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang menyepelekan orang tersebut. Ya. Kemudian kelanjutan ayat tadi, wala talmizu anfusakum. Ya, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Ya. Jadi kalau kita mencela saudara kita, itu kita mencela diri kita sendiri karena kita itu saudara. Al-muslimu akhul muslim. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi kalau kita mencela saudara kita, menghina saudara kita, itu sejatinya kita menghina diri kita sendiri. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya. Janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya, kalau dulu pernah sempat viral itu zaman-zaman politik, lawan politiknya dinamakan kecebong apa, itu kan ini gelar-gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu kefasikan sesudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Jadi kalau kita sampai saat ini suka meremehkan orang dengan ucapan kita, dengan tulisan-tulisan kita, dan kita enggak taubat, maka kita termasuk orang-orang yang apa? Zalim. Kan begitu. Ayatnya mengatakan apa? Wa man lam yatub. Barang siapa yang tidak bertobat, bertobat dari apa? Menghina, mengolok-olok, melecehkan, ya, menganggap rendah orang lain. Maka kalau kita enggak taubat dari ini semuanya, kata Allah, faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat kezaliman. Ya. Jadi ini termasuk penyakit lisan adalah sukhriyah, menghina, melecehkan orang lain. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau di sini Ibnu Qudamah tidak menyampaikan dalilnya, tapi kita sampaikan dalil dari referensi-referensi yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusuq. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Ya, mencela, menghina seorang muslim adalah kefasikan, yaitu dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuh seorang muslim adalah sebuah dosa yang menjerumuskan kepada kekufuran. Ya. Jadi di sini perlu kita berhati-hati
dari melecehkan atau menghina orang lain. As-sukhriyatu wal istihza. Ya. Ini sukhriyah ya. Sukhriyah itu menghina, melecehkan, menganggap sepele, menganggap sebelah mata pihak lain. Ya. Sama dengan juga menghina. Sukhriyah ini juga artinya menghina. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan ya, Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbuddik, janganlah kalian mencaci atau mencela ayam jantan. Fa innahu yuqidu lis-shalah, karena ayam jantan itu bisa membangunkan untuk salat subuh misalnya. Jadi ayam saja kita tidak boleh mencela. Ayam ini ayam binatang, enggak punya akal. Ya, apalagi manusia, yang manusia ini lebih mulia daripada binatang. Jangan kita mencela atau menghina orang. Mungkin ada perbedaan pendapat, tetap kita diskusi, tapi jangan sampai ada mulut-mulut yang serampangan, gampang menghina dan mencela orang lain. Ya, karena itu adalah sebuah kezoliman, ya, sebuah kezoliman. Kemudian wal istihza. Istihza itu mengolok-olok. Ya, mengolok-olok seseorang yang tidak sependapat dengan kita, mengolok-olok. Istihza. Istihza ini macam-macam ya. Ada istihza itu dengan ajaran Islam. Misalnya istihza itu mengolok-olok misalnya orang yang jenggotan kayak kambing misalnya. Ini istihza. Orang yang celananya cingkrang seperti orang yang kebanjiran. Ini istihza namanya, mengolok-olok. Ya, mencemooh lah. Bahasa lainnya mungkin mencemooh. Jadi ini juga penyakit lisan. Ya, padahal jenggot itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celana di atas mata kaki bagi laki-laki itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada orang dia belum dapat hidayah. Dia sudah tahu jenggot itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Celana di atas mata kaki bagi laki-laki hukumnya wajib. Cuman orang ini belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Oke lah, dia belum mengamalkan, tapi jangan mengolok-olok, mencemooh, jangan. Karena ini juga syariat Islam. Ya, karena ini juga syariat Islam. Kemudian mengolok-olok ini terjadi di zaman Nabi SAW, dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik ketika mereka dalam suatu kisah, yaitu orang-orang munafik ini mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat. Ya, orang munafik mengatakan Nabi dan para sahabat orang yang pengecut, orang yang banyak makan, suka makan dan sebagainya. Akhirnya ada sahabat yang mendengar ucapan orang-orang munafik ini. Kemudian sahabat ini lapor kepada Nabi SAW. Akhirnya turun ayat Allah di surat At-Taubah ayat 66. Ya, At-Taubah ayat 66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka berucap seperti tadi, orang-orang munafik? Ya, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini cuma ngobrol-ngobrol biasa dan kami bermain-main. Kemudian apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu mengolok-olok? Ya. Jadi jangan sampai kita mengolok-olok, mencemooh apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, apa yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadis beliau, ya, apa yang Nabi contohkan ini jangan sampai kita mengolok-olok atau namanya istihza. Kemudian Allah sebutkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya, jadi di sini Allah mengingatkan orang-orang tadi jangan sampai melakukan istihza atau mencemooh. Ini diantara dosa-dosa lisan. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa tanbihu 'alal uyubi wan naqais 'ala wajhi yudhiku minhu. Termasuk menghina atau merendahkan adalah seseorang menghina orang yang punya aib. Ada orang pihak A, B, C dia punya aib,
aibnya begini, kemudian kita olok-olok, kita remehkan, kita tertawakan. Ini juga termasuk penyakit lisan. Ya. Wa qad yakunu dzalika bil muhakati fil fi'li wal qaul. Mengolok-olok, menghina, melecehkan itu dengan mengikuti ucapan-ucapan orang tadi atau perbuatannya untuk mengolok-olok. Jadi diikuti untuk diolok-olok. Ya. Wa qad yakunu bil isyarati wal ima, dengan isyarat atau dengan gerakan, maka itu semuanya dilarang. Ya. Dan Allah sebutkan di surat Al-Humazah ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Apa al-humazah dan lumazah ini? Wailun, celaka, binasa. Siapa? Likulli humazah. Bagi setiap humazah itu yang mencela, pengumpat. Ya, mengumpat dengan perbuatan, lumazah mengumpat dengan ucapan. Nanti bisa dicek tafsir dari ayat tadi. Ayat wailul likulli humazatil lumazah, itu bahayanya seseorang itu suka mencela, menghina dan mengumpat. Allah ancam dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Kemudian apalagi kita di zaman media sosial, ya, zaman digital, ya, banyak sekali kita dapatkan komentar-komentar isinya celaan, hinaan, pelecehan. Itu sangat banyak, ya, dan sangat kasar juga. Kemudian yang berikutnya al-afatus sabi'ah. Yang berikutnya kata Ibnu Qudamah adalah ifsya'us sir. Ya, ifsya'u as-sir, yaitu membocorkan rahasia. Ya, membocorkan rahasia, mengungkap rahasia. Ini juga termasuk penyakit lisan, ifsya'us sir. Ada seseorang, dia menyampaikan rahasianya kepada kita. Kemudian orang ini sudah ngomong, tolong ini dirahasiakan, jangan disampaikan kepada yang lain. Namanya rahasia. Sehingga sikap kita dalam hal ini adalah kita tidak boleh menyebarkan atau membongkar rahasia tersebut kepada pihak lain. Kalau kita membongkar, menyebarkan rahasia tadi, maka kita jatuh dalam penyakit atau dosa lisan, ifsya'us sir. Ya, menyebarkan rahasianya orang lain kepada pihak lain. Ini termasuk penyakit lisan. Mana dalilnya? Di antaranya adalah surat Al-Anfal, dalilnya tidak boleh membocorkan rahasia, yaitu surat Al-Anfal ayat 28 dan ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasul dan berkhianat terhadap amanah-amanah kalian sedangkan kalian itu tahu. Ya. Jadi kalau kita dikasih rahasia, dititipi rahasia itu kan amanah. Amanah yang harus dijaga di pundak kita. Sehingga amanah itu berat. Sehingga kalau kita bisa menjaga amanah ini, rahasia ini tidak kita bongkar, ya kita dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita beberkan rahasia ini, kita telah mengkhianati saudara kita tadi yang telah memberikan amanahnya kepada kita. Makanya Allah sebutkan, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian itu tahu kalau menyebarkan rahasia itu termasuk pengkhianatan. Kemudian Allah sebutkan masih di Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian. Wa anna Allaha indahu ajrun adim. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah balasan atau pahala yang agung, pahala yang besar. Ya, di sini Allah mengingatkan tentang fitnah harta dan fitnah anak. Terkadang seseorang itu membongkar rahasia karena diiming-imingi oleh harta. Kamu dititipi rahasia apa sama orang ini? Coba ceritakan, nanti saya bayar, saya kasih harta kamu. Ya. Atau karena cinta kepada anak, karena kita senang cinta yang berlebihan kepada anak kita, sehingga rahasia-rahasia orang itu yang rahasia-rahasia besar ini kita bongkar
kepada pihak lain. Ini Allah sudah mengingatkan dalam Al-Anfal ayat 28 dan ayat 27. Ya. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang lain tentang pengkhianatan. Jadi membongkar rahasia itu termasuk berkhianat. Berkhianat ini bisa dari pihak laki-laki atau bisa juga dilakukan oleh seorang wanita. Misalnya seorang istri. Ya, seorang istri biasanya hubungan rumah tangga suami istri itu kan ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak boleh disebarkan. Ya, ternyata ada misalnya seorang istri, seorang wanita dia tidak bisa menjaga rahasia suaminya. Namanya wanita kan suka ngomong ya. Suka ngobrol, ya arisan, kongko-kongko, ya majelas kan gitu. Akhirnya kebelabasan. Rahasia suaminya dibongkar kabeh. Wah, ini bahaya para jemaah, hati-hati. Jauh sebelum zaman kita, ada zaman sebelum kita yaitu zamannya Nabi Nuh dan zamannya Nabi Lut. Allah sebutkan di surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Ya, At-Tahrim ayat yang ke-10, daraballahu mathalan lil ladina kafaru. Allah berikan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Siapa? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ngapain dua istri ini ngapain? Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Ini istrinya Nabi, bukan istrinya ustadz, bukan istrinya Habib, bukan istrinya, tapi istrinya Nabi. Tapi mereka istrinya Nabi ini berkhianat. Ya, imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Kemudian apa kata Allah? Fakhanatahuma. Dua istri ini berkhianat kepada suaminya. Berkhianat kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Jadi ketika istri ini berkhianat, walaupun suaminya itu seorang nabi, maka ya istri harus menanggung perbuatannya sendiri, kan begitu. Makanya Allah sebutkan falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Walaupun dua istri ini suaminya masing-masing ada seorang nabi, dan pasti suaminya sudah mengingatkan istrinya supaya enggak berkhianat, enggak kufur. Ya. Akhirnya Allah sebutkan waqila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Maka dikatakan kepada istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang sudah masuk di dalamnya. Ini At-Tahrim ayat ke-10. Disebutkan oleh para ulama tafsir seperti Al-Imam At-Tabari, dzukira anna khiyanata imra'atin Nuh wa zawjaha anha kanat kafirah. Ya. Pengkhianat istrinya Nabi Nuh itu ketika istrinya Nabi Nuh mengatakan istrinya Nabi Nuh ini dia kafir. Ya. Wa kanat taqulu linnas, bahkan istrinya Nabi Nuh itu ngomong kepada orang suaminya ini gila. Bayangkan. Padahal suaminya seorang nabi. Ya, ini kata Al-Imam At-Tabari. Wa anna khiyanata imra'atil Lut anna Lutan kana yusiru dhaifa wa tadullu alaihim. Kemudian pengkhianatannya istrinya Nabi Lut, kita tahu sendiri Nabi Lut itu kaumnya kan melakukan homoseksual. Waktu itu Nabi Lut ini didatangi oleh malaikat yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang ganteng. Ya, malaikat menyamar sebagai seorang laki-laki yang tuampan, mampir bertamu ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini sudah khawatir karena kaumnya ini suka dengan laki-laki yang tampan tadi untuk dijadikan objek homoseksual mereka. Jadi Nabi Lut ini merahasiakan keberadaan tamu ini. Wah, istrinya ini berkhianat, istrinya ini cerita-cerita kepada kaumnya Nabi Lut, ini loh di rumahku ada laki-laki ganteng. Wah, ini pengkhianat ini. Ya, kembali kepada pembahasan kita. Jadi maksud di antara yang harus kita waspadai adalah termasuk penyakit lisan itu ifsya'us sir, yaitu membongkar rahasia, membongkar rahasia atau menyebarkan rahasia seseorang. Kemudian contoh-contoh membongkar rahasia ya, contoh-contoh membeberkan rahasia
yaitu yang pertama ifsya'u asraril muslimin, menyebarkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Jadi ketika terjadi permusuhan antara muslim dengan kafir, ternyata ada orang muslim yang berkhianat membeberkan rahasianya seorang muslim kepada musuhnya, yaitu kepada orang-orang kafir. Akhirnya kaum muslimin terjadi kekalahan dalam peperangan. Ini juga termasuk pengkhianatan, yaitu menyebarkan apa? Rahasia. Kemudian ifsya'u asrarid daulah, menyebarkan rahasia negara. Ya. Jadi negara A itu kan semakin punya, setiap negara itu kan punya rahasia masing-masing. Dan setiap negara ini punya pejabat-pejabat negara yang itu disumpah misalnya. Ternyata ada penjabat yang khianat, rahasia negaranya dibeberkan kepada negara yang lain. Ini juga termasuk penyakit apa? Penyakit lisan. Ya. Kemudian menyebarkan rahasia ifsya'ul asrariz zaujiyah. Ya, termasuk menyebarkan rahasia yang itu penyakit lisan adalah menyebarkan rahasia suami istri. Sebagaimana yang kita singgung tadi, seorang suami membeberkan rahasia istrinya, seorang istri membeberkan rahasia yang dimiliki oleh suaminya. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, inna min asyarrin nasi inda Allahi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah dari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirruha. Ketika seorang istri berkumpul dengan suaminya, seorang suami berkumpul dengan istrinya, kemudian mereka beberkan rahasia masing-masing kepada orang lain. Ya. Maka ini harus hati-hati dalam masalah rumah tangga, itu jangan dibocorkan kepada orang-orang lain. Walaupun kata para ulama itu sudah terjadi perceraian. Ya, misalnya suami istri itu bercerai. Kan ketika menjalani hubungan pernikahan itu kan masing-masing punya rahasia. Walaupun sudah bercerai, tetap dijaga rahasia masing-masing. Jangan karena perceraian timbul kebencian, permusuhan, akhirnya masing-masing pihak membongkar rahasia masing-masing. Ya jangan. Ya seandainya memang harus bercerai karena sudah tidak ada titik temu, masing-masing ngeyel pengen cerai, ya sudah cerai, tapi jaga lisan, jaga adab, jaga etika. Ya, kan kita kalau punya rahasia kan nggak senang dibongkar rahasia kita. Sama pihak lain juga sama. Pihak lain itu nggak senang kalau rahasianya, aibnya itu dibongkar kepada pihak lain, jangan. Ya sama-sama nggak senang ya kalau kita punya rahasia, punya aib kita disebarkan, kita nggak senang, kita marah. Begitu pula pihak lain juga sama. Ya. Kemudian termasuk menyebarkan rahasia adalah ifsya'u wa i'lanud dzunub allati yartaqibuha. Yaitu menyebarkan rahasia, yaitu ketika seseorang itu berbuat dosa, berbuat maksiat. Ketika dia maksiat ini dia sendirian. Sendirian di rumah maksiat, nggak ada orang yang tahu, ya. Kemudian orang ini setelah maksiat dia cerita-cerita, bahkan dia viralkan, dia bangga dengan maksiatnya, ini bahaya. Ya, kalau orang itu masih dalam hatinya masih ada iman yang kuat, dia tahu maksiat itu kan dia malu, ya ini haram, ini maksiat, saya malu, harus saya apa? Tutupi, kan begitu. Seharusnya kan orang yang masih imannya itu masih kuat, itu dia malu, ini maksiat ini saya tutupi, jangan sampai saya bongkar. Ya, jangan sampai saya cerita-cerita. Ya, oleh karenanya Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan memaksiat. Ya. Terang-terangan bermaksiat kayak gimana? Wa inna minal mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan. Itu seseorang bermaksiat di waktu malam, summa yusbihu, kemudian dia di pagi hari dia cerita-cerita maksiatnya kepada orang lain. Ya fulan, wahai fulan, aku tadi malam begini. Ya, aku tadi malam maksiatnya ini. Ini namanya orang mujahirin. Dia dia menyebarkan aibnya sendiri kepada orang lain. Itu kan maksiat, itu kan aib.
Sekarang ini kan lagi ngetren normalisasi ya. Jadi maksiat dikencarkan akhirnya seolah-olah itu hal yang normal. Ini bahaya. Maksiat tetap maksiat walaupun banyak yang melakukan. Ya, maksiat tetap maksiat, yang haram tetap yang haram tetap haram walaupun banyak orang yang melakukan dan mengatakan itu normalisasi. Ini jangan. Kita orang Islam punya prinsip. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Ya. Kemudian juga termasuk menyebarkan rahasia itu menyebarkan aib. Misalnya ifsya'ul ghasili halal mayyit, menyebarkan aibnya si mayit. Misalnya begini para jemaah, kalau kita memandikan jenazah, kita punya fikih, kita paham memandikan jenazah itu kayak gimana. Akhirnya kita diamanahi, dimintai untuk memandikan jenazahnya fulan. Ketika kita mandikan jenazah ini, ternyata jenazah ini ada aibnya, gini cacat, mungkin di tubuhnya ada cacatnya. Ini kalau orang itu paham, dia memandikan jenazah, dia harus menutup mulutnya, jangan dia cerita-cerita aibnya jenazah ini kepada orang lain. Nah kalau orang ini mulutnya ember, dia nggak menjaga, dia cerita-cerita, ya ini bahaya. Ya ini termasuk mengungkap rahasia kepada atau aib kepada pihak lain. Dan ini juga penyakit penyakit lisan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, misalnya kita bekerja di perusahaan A, perusahaan kita punya rahasia, kita bocorkan kepada perusahaan B, ya jangan. Ya kita bekerja di lembaga B, lembaga ini punya hal-hal tertentu yang itu jangan di-share, jangan disebarkan. Ternyata ketika kita resign atau kita dikeluarkan, akhirnya kita sebarkan rahasia atau keburukan-keburukan lembaga ini kepada pihak lain, jangan. Ya. Bahkan Nabi SAW itu pernah menyampaikan, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Kecuali kalau memang orang ini sudah kebangetan, misalnya orang ini utang nggak bayar, bolak-balik ditagih nggak mau bayar, ya orang ini harus diviralkan, kan begitu. Maksudnya diviralkan supaya orang itu hati-hati dari maksiatnya orang ini, supaya nggak ada korban-korban berjatuhan berikutnya. Ini pengecualian. Ya. Tapi kalau memang orang ini dia maksiat, dia khilaf, dia mengakui, sudah kita nggak perlu membeberkan maksiat ini kepada orang lain. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit lisan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam buku beliau ini, yaitu ikhlaful wa'di, mengingkari janji. Ya, ikhlaful wa'di, menyelisihi atau mengingkari janji. Ya, ini juga penyakit lisan. Makanya jangan ngobrol janji, kan gitu ya. Janji itu enak, enteng, tapi merealisasikan itu kan nggak gampang. Apalagi janjinya muluk-muluk. Ya. Ini jangan mengobrol janji. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyampaikan ayatul munafiqi salas. Tandanya orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Orang munafik itu kalau dia berbicara itu berdusta. Wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau dikasih amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau orang munafik itu kalau dia berjanji, maka dia mengingkari atau dia menyelisihi janjinya. Ya. Maksud munafik di sini adalah munafik yang sifatnya amalan, bukan keyakinan. Karena nifak itu ada nifak keyakinan, ada nifak sifatnya itu amalan, ya, yaitu amalan sehari-hari. Yang berat itu nifak hati, yaitu keyakinan, seperti Abdullah bin Sabah yang menyembunyikan kemunafikan. Jadi dia seolah-olah orang Islam tapi dalam hatinya benci kepada Islam. Ini namanya nifak keyakinan. Kalau yang disebutkan oleh Nabi di sini, tanda-tanda orang munafik ini adalah tanda-tanda yang sifatnya itu perbuatan. Ya. Jadi di antara tanda-tanda orang munafik itu ketika dia berjanji, dia mengingkari atau menyelisihi janjinya. Ya. Para ulama menyebutkan, kalau kita sudah berjanji, ya, pada asalnya janji itu hendaknya ditepati,
Di sini perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah menepati janji itu hukumnya wajib atau hukumnya anjuran, mustahab. Ya. Ada ulama seperti ulama Hanafiyah sama Syafi'iyah, Hanabila, menepati janji itu adalah sesuatu yang sifatnya anjuran, bukan kewajiban. Ya. Seperti Imam Nawawi juga mengatakan menepati janji itu adalah sebuah anjuran. Tapi hendaknya seorang muslim itu berusaha menepati janjinya sebisa mungkin. Dan ketika kita berjanji itu kita mengucapkan apa? Insya Allah. Tapi dalam hati kita ada iktikat untuk menepati. Jangan insya Allah itu sebagai label, nggak usah tepati, akhirnya kita jangan. Jadi insya Allah itu memang kita ucapkan karena kita nggak tahu. Kita janji sama orang kan besok misalnya mau ketemuan, belum tentu besok kita masih hidup kan, kita nggak tahu. Jadi besok kita sudah mati. Makanya kita mengatakan jika Allah menghendaki, insya Allah. Tapi dalam hati kita, dalam benak kita ada keinginan, ada tekad kuat untuk menepati apa? Janji kita. Ya, banyak ya kita berhubungan, maksudnya dalam artian kita itu banyak berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin kita pernah janji kepada fulan. Seorang suami pernah janji kepada istri. Seorang ayah pernah janji kepada anaknya. Ya. Maka diingat-ingat, kalau perlu janji itu dicatat, kalau perlu pasang alarm, ya, supaya kita kita ingat terhadap janji yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita lontarkan, ya. Bisa jadi orang itu, ya kita tahu sendiri lah, kalau kita dijanjini sama orang, dijanjini gaji kita akan dinaikkan, kan begitu. Ternyata nggak dinaikkan, kan kita mangkal juga, kan begitu ya. Ya sama, kalau kita menjanjikan pihak lain dengan janji sesuatu janji ini, ya maka usahakan menepatinya. Maka usahakan kita menepati supaya orang yang bersangkutan tidak sakit hati. Ya, sebagaimana kita nggak mau disakiti hatinya karena janji yang dijanjikan kepada kita itu tidak ditepati, begitu pula orang lain. Ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji yang harus ditepati itu tentunya bukan sesuatu yang haram ya. Misalnya kita menjanjikan sesuatu yang haram kepada orang lain. Nanti kalau saya pinjam uang di bank, ya, saya dapat pinjaman dari bank, nanti saya kasih kamu uang begini dari bunganya misalnya. Ya jangan. Ya. Atau kita nabung di bank, nanti kalau saya nabung di bank saya dapat bunga, saya kasih bunganya kepada kamu. Ini janji, tapi janji dalam sesuatu yang haram dan ini tidak boleh ditunaikan. Ya, jadi janji yang ditunaikan itu lihat dulu, kalau janji ini isinya sesuatu yang haram ya jangan ditunaikan. Jangan ditunaikan. Kalau kita tunaikan maka kita berdosa. Ya, kita janjikan kepada anak nanti kalau sampean naik kelas, sampean ranking 1, saya ajak jalan-jalan. Ternyata setelah kita cek tujuannya itu tempatnya isinya maksiat. Ya sudah, janji seperti ini jangan dilaksanakan. Ya, kita jelaskan kepada anak kita, ini tempatnya enggak baik, ini tempatnya isinya begini. Kita cari tempat yang lain yang di situ tidak ada maksiatnya, kan begitu. Ya. Ini diantara penyakit lisan, yaitu mengingkari janji. Yang berikutnya yaitu wal kadhibu fil qauli wal yamin. Di antara penyakit lisan adalah berdusta, berbohong dalam ucapan, berbohong juga dalam sumpah. Ya, berbohong dalam ucapan dan juga berbohong dalam sumpah. Berbohong, berdusta itu kan namanya berdusta kan kita berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya gini, kita ngomongnya gini. Ya, seorang murid, seorang mahasiswa ketika ditanya kenapa kamu terlambat? Saya macet di jalan. Macetnya di jalan mana? Jalan Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu akhirnya biasanya bohong itu ada rentetannya. Satu kebohongan menimbulkan kebohongan yang lain. Ya. Jadi ini hati-hati. Berkatalah jujur walaupun itu berat dan pahit. Karena kedustaan itu akan menimbulkan kedustaan yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya berkata jujur itu mengantarkan seseorang untuk mengantarkan kepada kebaikan.
Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga, kata Nabi. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seseorang itu berusaha jujur, dia menjadikan jujur sebagai karakternya, sebagai sifatnya, sampai orang ini di hari kiamat dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur, siddiqin. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Hati-hatilah kalian dari kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu mengantarkan kepada maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan itu mengantarkan seseorang kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan senantiasa seseorang itu berdusta. Jadi kebiasaan, jadi karakter. Jadi sifat yang melekat sampai orang ini dicatat di sisi Allah sebagai orang kadzab, orang yang suka berdusta. Ya. Jadi ini hati-hati dari kedustaan, termasuk kita perhatikan anak-anak kita. Ya. Anak kita kalau ada tamu, nak bilang abi enggak ada di rumah. Bapak lono nang omah kan begitu. Ngapain bilang abi enggak ada di rumah? Lu sampai lono nang omah kan. Ini ngajari anak berdusta ini, jangan. Ya, nanti anak kita terbiasa berdosa, kita dapat ulahnya juga, kita berdosanya. Kan repot para jemaah. Ya. Jadi hati-hati dari kedustaan. Kemudian berdusta ini juga dalam hal bersumpah. Ya. Jadi sumpahnya itu isinya dusta, kebohongan. Ini terkadang, enggak semua, tapi terkadang itu dilakukan oleh seorang pedagang untuk melariskan dagangannya. Ya, demi Allah saya ngambil barang ini di sini, harganya begini, padahal dia enggak kayak gitu. Demi untuk apa? Melariskan dagangannya. Ini sumpahnya sumpah palsu. Sumpahnya isinya dusta. Demi Allah tadi ada yang barusan nawar dengan harga sekian, padahal enggak ada yang nawar sebelumnya, enggak ada. Cuman untuk melariskan dagangannya, ini jangan. Ya, ini termasuk penyakit lisan dan itu terkadang kita enggak menyadarinya. Ya. Kata Ibnu Qudamah wa kullu dzalika manhiyun anhu. Ya, dan semua kedustaan itu adalah hal yang terlarang illa ma rakhassa fihi minal kadhibi li zaujatihi. Kecuali ada memang kebohongan yang itu diberikan keringanan atau rukhsah. Ya, seperti seorang suami berdusta atau berbohong kepada istrinya. Masakannya gimana, Mas? Masakannya ya kayak enak kan gitu ya. Supaya menghibur hati istrinya. Ya, ini berdusta yang kalau Ibnu Qudamah mengatakan itu yang diringankan, enggak masalah. Atau berdusta dalam peperangan fil harbi, karena perang itu kan siasat. Jadi kita berdusta kepada musuh kita karena ini orang kafir, karena itu terjadi peperangan antara muslim dan kafir, kita membohongi orang kafir karena siasat, perang itu kan siasat. Ya. Atau mendamaikan dua pihak yang bertikai. Ya, dua pihak itu bermusuhan. Akhirnya kita berusaha islah, mendamaikan. Kemudian kita datang ke pihak B. Pihak itu ingin berdamai sama panjenengan sebetulnya. Cuman begini. Padahal pihak ini enggak ada keinginan untuk damai. Cuman kita berbohong, berdusta karena ingin mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai atau ada masalah. Itu insyaallah di antara dusta yang kata para ulama itu dirukhsahkan atau diberikan keringanan. Insyaallah sampai di sini dulu pembahasan kita. Ada beberapa poin tadi ya, dari dosa-dosa lisan yang perlu kita waspadai, ya, yang perlu kita hindari, dan kita sering-sering introspeksi diri, jangan-jangan dosa-dosa lisan ini masih sering kita lakukan dan itu akan membahayakan kita di dunia dan juga di akhirat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ghibah. Karena ghibah ini juga termasuk dosanya lisan yang masih sering terjadi pelanggaran, yaitu ghibah atau ngegosip. Semoga bermanfaat, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa lisan dan dosa-dosa yang lain. Semoga lisan kita disibukkan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.